Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Sing penting ono hatiku mau bersorak karena kau Tuhan. Saya langsung aja berdiri. Aku percaya karena kasih setiamu, amin. Hatiku bersorak
Yesus. Haleluya, semuanya Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Minggu pagi ini Tuhan, kiranya Kau lawat kami Tuhan dengan anugerah menyertai kami Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai bagimu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Wah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, yang belum balik berdiri silakan balik berdiri Bapak Ibu. Ya, kita siapkan tubuh dan jiwa kita untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian sukacitaku. Mungkin ini lagunya baru, tapi saya mau mengenalkan supaya Natal besok. Nah, gak cuma sekedar nyanyi ya. Haleluya.
sepanjang hidupku yang telah berbuat kamu. Kaulah sukacita, katanya Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku selalu saja. Sepanjang hidupku yang telah berbuat kamu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku akan suaraku, ku tahu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, berdoa bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Katakan Tuhan baik, amin. Ayam dalam nyatalah perbuatan, Kaulah sukacitaku, rasakan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhan biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhan dahsyat berkuasa. Ku akan suaraku, ku tidak malu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Ku akan suaraku, ku nyanyi, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini karena selama hampir 2 tahun ini saya sering ditugaskan oleh gereja pusat saya yaitu GBBS di beberapa daerah dan beberapa provinsi, termasuk saya di GBDI Philadelphia di Grobogan di sana. Dan ini aja saya sudah dikontrak untuk tanggal 30 November ini di GBDI Asmoro Bangun. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Joli, jadi saya waktu itu belum bisa hadir di sini maupun di dekat rumah saya di Kumang Kerajaan, karena saya salah satu pengurus juga di GBBS Baptesda di Banyurit yang mana ibadahnya jam 5 sore. Dan sering juga saya beritakan firman di GBBS wilayah Surabaya, GBBS Salong, GBBS Victory dan sebagainya. Jadi
janji-janji Tuhan. Yang diingat itu cuma janji-janji pacar dan janji-janji suami sebelum nikah. Tapi janji-janji Tuhan kadang terlupa. Karena apa? Karena lupa juga buka Alkitab. Karena lupa juga datang dalam hadirat Tuhan, datang dalam penyembahan Tuhan. Berkali-kali saya dan suami itu suka ingatkan, di sini ada wadah yang namanya doa malam. Datang Bapak Ibu, dan kalau udah datang jangan toleh kanan kiri, fokus menyembah Tuhan. Di situ tempatnya kita diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Dan di doa wanita, saya ada persekutuan doa wanita. Sebenarnya itu wanita dari manapun bisa datang. Dan terbukti kemarin itu ada wanita baru, lebih tepatnya sudah sangat nenek-nenek orang Chinese itu. Di situ saya memberikan firman ini baru seperempatnya, dan kemarin sore saya kembangkan. Tuhan memberikan pengharapan dan pemulihan bagi hati yang patah dan hilang semangat. Dan pada saat pagi hari ini kita mau lihat janji-janji Tuhan yang menguatkan, yang diambil dari Alkitab, Bapak Ibu ya, diambil dari Alkitab. Aku baca ini karena kacamata saya yang progresif rusak. Saya pakai kacamata plus yang kalau melihat Bapak Ibu nggak kelihatan malah. Mazmur 34 ayat 18, bisa tolong dibacakan salah satu. Mazmur 34 ayat 18. Atau kita bacakan bersama-sama ya. Kita bacakan bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Jika sudah dapat katakan amin. Amin. Mazmur 34 ayat 18. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Mazmur 34 ayat 8. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini siapa yang terlalu patah hati, bahkan sampai remuk jiwanya. Tapi dalam Mazmur 34 ayat 18 ini bahkan 19 ini sudah jelas mengatakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan ini adalah janji bahwa kita ini tidak pernah jalan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan jalan dalam kesedihan, bahkan dalam keputusasaan. Dan Tuhan peduli, bahkan Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran batin kita. Mendekat kepada Tuhan, tetap Tuhan mau saya melayani Tuhan lewat doa saya. Walaupun hati saya saat itu lagi, bukan hati, pikiran saya saat itu lagi kalut, hancur, dan lain-lain. Yaitu tadi, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Makanya saya bilang dengan teman saya, dekat sis ke Tuhan, balik ke Tuhan. Memang kamu selalu datang ke gereja setiap minggu, selalu. Tapi sekarang bukan di karismatik lagi gerejanya. Datang sis ke Tuhan. Jangan suami jadi alasan. Lupakan dulu pekerjaan rumahmu sebentar aja, saya bilang. Dia bilang, ya sis, pelan-pelan saya mau mencoba. Tuhan dekat dengan orang yang patah, dengan orang yang patah hati. Nomor 2, dia menyembuhkan dan membalut luka. Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini adalah janji Tuhan yang kedua. Ia meyakinkan kita bahwa Tuhanlah penyembuh kita. Hanya Tuhan yang peduli. Bapak Ibu mau sekeras apa, meminta apa, semakin keras kita meminta pertolongan dari manusia, semakin susah kita mendapat pertolongan. Pernah mencoba? Pernah mencoba Bapak Ibu? Pasti pernah kan? Jatuh-jatuhnya apa? Kecewa. Udah itu. Wah, aku lu tahu, hari itu saiki duitnya akeh. Aku ngerti hari itu saiki kaya. Terus kenapa kalau dia sekarang sudah kaya? Terus kenapa kalau dia sekarang duitnya banyak? Punya hak apa kita untuk pinjam uang sama dia dan gak dikasih lalu kita marah? Lalu kemana janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita?
janji Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah yang peduli dan yang paling terdekat dengan kita. Bahkan di saat pasangan kita juga tidak bisa terlampau dekat dengan kita. Terlampau dekat itu bagaimana maksudnya? Bukan langsung terus berantem apa segala macam. Mungkin saya cuma bisa nangis, lalu tiba-tiba suami saya tanya kenapa, terus saya belum mau cerita, tapi jarang sih. Saya ini terlalu gampang cerita sama suami, nggak tahu kayak udah nggak ada rahasianya lagi aja gitu, nggak apa aja diceritain. Tapi ada orang yang nggak bisa seperti itu. Bahkan suaminya pun ntar diceritain jawabannya nggak enak, menyepelekan. Terus mau apa? Ya sudah, kan Tuhan sudah bilang. Meski orang lain mungkin nggak tahu, orang lain nggak tahu apa yang saya nikmati, apa yang saya rasakan, penderitaan saya, orang lain nggak tahu. Apa yang dirasakan Bu Teguh, apa yang dirasakan Bu Tamrin, apa yang dirasakan Dinda mungkin, saya juga nggak tahu. Sederas apa air mata Jumat di tempat ini, saya juga nggak tahu, karena nggak cerita. Hanya kita bawa dalam doa saja, dan akhirnya doanya global. Tuhan tolong jemaat Nafiri Allah, Tuhan berkati jemaat Nafiri Allah, yang sakit disembuhkan, yang terluka diobati sama Tuhan. Sudah seperti itu karena nggak cerita. Lain cerita sama teman saya, kalau yang cerita Tuhan, ingat janji Tuhan. Meskipun nggak ada yang tahu, aduh kamu tuh nggak tahu Mbak Siska gimana rasanya sakit hatiku, iya kan nggak cerita. Tapi Tuhan tahu. Om Joli juga nggak cerita bagaimana rasa sakit hatinya Om Joli. Mungkin akhir-akhir ini Tante Rita, mungkin akhir-akhir ini nggak cerita. Tapi itu sudah tugas kita, berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, memperdulikan penderitaan kita. Mau adu penderitaan dengan siapa? Misalnya adu penderitaan siapa? Bu Tamrin adu penderitaan dengan Bu Teguh, saya adu penderitaan dengan Cek Puji gitu. Gede-gedean adu penderitaan gitu ya. Mau adu seluka apapun, ingat janji Tuhan. Gak usah datang ke siapapun, ingat janji Tuhan. Aduh enak kamu Mbak, punya suami yang bisa diajak ngomong. Lah aku, ya itu tadi, datang kepada Tuhan. Dia lebih daripada psikolog dan psikiater lain manapun. Yang ketiga, dia akan mengganti tahun-tahun yang hilang. Yoel 2 ayat 25. Kita buka dalam Yoel 2 ayat 25. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Lanjut ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kita katakan amin. Dia akan mengganti tahun-tahun yang hilang. Saya waktu baca ini bersukacita di dalam Tuhan ya. Bersukacita di dalam Tuhan seperti kayak masa-masa bertahan saya, masa-masa bertahan suami hilang, dan saya katakan itu iya dan amin. Saya selalu bilang jangan bersyukur nunggu kita punya Fortuner, jangan bersyukur nunggu kita punya rumah di Citraland yang paling depan, kalau yang paling belakang murah Bapak Ibu Citraland. Jangan bersyukur nunggu kita punya rumah di Graha Family, tapi bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan sampai pada hari ini. Amin. Sebab Allah itu Ebenezer. Dan saya harus flashback mengingat kehidupan saya yang dulu bersama dengan suami. Dan rasanya yang hari-hari ini Tuhan menggantikan tahun-tahun yang menghilang. Tuhan berjanji saya kesempatan dan berkat yang telah hilang karena kesulitan, karena perjuangan, dan karena kesedihan. Macam-macam ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, agar jangan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada
kepada kita, Tuhan pindahkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, 2 minggu lalu saya bercerita dengan sahabat saya yang bukan orang Surabaya, yang sekarang sudah diberkati Tuhan, dan gantikan tahun-tahun yang hilang. Dia berjanji, pegang itu janjinya. Tahun ini si hamba Tuhan itu katakan tahun-tahun yang sulit, kering, gak boleh punya uang di ATM, jangan simpan emas dulu, emang emas mahal. Tapi buktinya banyak orang yang masih beli emas. Masih bahkan harga emas LM sama emas fashion lebih mahal daripada emas LM lebih mahal daripada emas fashion. Tapi masih ada banyak orang yang beli emas. Kalau kita, gembala saya yang sudah meninggal di Bekasi mengatakan, kalau kita dimampukan Tuhan, apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita pasti bisa. Tidak perlu jadi orang Kristen yang ikut demo dan lain-lain. Dimampukan Tuhan. Amin. Secara rohani, emosional, dan kadang secara materi. Ayo yang diambil jangan materinya doang. Pasti yang mau cuma materinya aja ya. Tapi salah Bapak Ibu. Kalau emosional kita ini sudah dipegang sama Tuhan, pemulihan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jangan menghakimi saudara kita yang punya dosa loh. Kenapa? Bukan dia yang butuh pemulihan, kita juga butuh dipulihkan. Kita kadang gini, orang itu ya perlu dibawa ke hamba Tuhan ini tuh biar dipulihkan tuh, kayaknya nggak bener-bener tuh hidupnya, masih aja kesana sini begini-begini, kasihan sama istrinya atau apalah segala macam. Lalu bagi yang berharap kepadanya, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya langsung membuka apa itu Raja Wali. Raja Wali itu ternyata hebat. Bukan Raja Wali yang bukan apa ya, memang sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena kan yang menciptakan Raja Wali Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Raja Wali ini terbang tinggi bersama Raja Wali yang lainnya. Dia adalah jenis Raja Wali yang kalau ada masalah itu bukannya semakin merendah, tapi dia malah terbang sendiri di tengah ketinggian. Saya langsung buka tentang Raja Wali Bapak Ibu, dan dia menunjukkan kemandirian. Ini adalah hewan yang dijadikan contoh Tuhan loh ya, dan ternyata itu betul. Sekali lagi ya, Raja Wali sering terbang tinggi sendirian. Raja Wali sendirian terbang tinggi, menunjukkan kemandiriannya dan keberaniannya menghadapi tantangan. Kita dalam menghadapi tantangan, kita tidak perlu mengajak siapapun. Kita masuk, kita berlutut, kita berdoa. Kita tinggikan nama Tuhan. Kalau Raja Wali datang ke tempat yang tinggi, kalau kita meninggikan nama Tuhan, kita menunggu jawaban Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita tinggikan dulu nama Tuhan. Kita kepakan, buka mulutnya untuk menyembah, agar kita bisa terbang tinggi. Raja Wali memiliki visi. Dia itu adalah memiliki pandangan sangat tajam, fokus pada tujuan, melihat jauh ke depan. Kenapa Tuhan lagi kasih tentang Raja Wali? Kalau Raja Wali seperti ini ternyata karena kalau kita punya harapan, kita nggak lagi lihat ke belakang. Kalau kita punya harapan, kita melihat ke depan. Raja Wali itu gigih. Raja Wali tidak makan bangkai. Kenapa saya juga highlight tentang makan bangkai ini? Raja Wali tidak makan bangkai, hanya makan sih juga hal yang baik. Ini agak melenceng sedikit. Jangan nanti sudah kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, minta tolong Tuhan turunkan, darah Yesus turunkan. Waduh, darahnya sendiri aja nggak dijaga.
darah Yesus yang suruh turunin. Ini darah kita bisa jaga sendiri. Tensinya bisa diturunin. Kolesterolnya bisa diturunin. Olahraga, jaga makan, jaga mulutnya, apa yang masuk. Masa kalah sama Raja Wali. Saya juga masih sebel sama suami saya tuh, seringnya makannya gorengan mulu makannya. Padahal juga kolesterolnya juga ya sudah. Raja Wali bersiap berubah, tapi caranya gimana? Berlatih. Emang sebagai manusia kita dituntut juga untuk berlatih, Bapak Ibu. Kita pegang dalam latihan kita sebagai anak Tuhan. Kita hanya cukup memegang janji Tuhan, Anak saya ini cedera, ototnya sobek. Untuk puji Tuhan hasil X-ray tulangnya nggak apa-apa, tapi ototnya sobek. Tetap agak lama mungkin pakai truknya. Itu karena latihan. Kehidupan kita juga, kita terus dilatih sama Tuhan untuk bisa terbang tinggi, walaupun kadang-kadang jatuh, tapi Tuhan yang akan membeban. Seperti tadi sudah saya katakan, Tuhan yang akan bersama-sama memiliki kekuatan yang baru untuk tetap berharap sama Dia. Memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, ketahanan kepada kita, bagi kita yang percaya di tengah-tengah tantangan hidup. Makanya Raja Wali yang jadi contoh. Yang kelima, menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Janji ini menawarkan awal yang baru dan identitas kita yang diperbaharui di hadapan Kristus. Bukan identitas kita di dunia, bukan KTP kita yang diganti, tapi identitas kita yang ditawarkan baru, menjadi identitas yang diperbaharui di hadapan Kristus. Yang dulu kita punya kepahitan, kita punya kehancuran di masa lalu, itu yang disebut identitas baru. Kita jadi orang yang bisa mengampuni, jadi orang yang tidak memiliki kepahitan dan bahkan kehancuran di masa lalu pun Tuhan sudah pulihkan. Dan saat Tuhan sudah pulihkan, hidup kita sudah dipulihkan, kita akan dapat menjadi berkat bagi sama kita. Pasti itu. Karena nama Tuhan sudah terpancar dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita yang bicara, saya sudah A, B, C, D, F, G. Tidak perlu. Tapi untuk memancarkan nama Tuhan, Tuhan akan melakukan sendiri dalam kehidupan kita saat kita sudah dipulihkan. Kita akan terpancar, nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi berkat. Yang keenam, Yesus sukacita menggantikan kesedihan. Ayat yang terakhir, Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain tabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya mau lagi katakan semangat yang pudar. Pujian yang kita sudah naikkan, cari lagi di YouTube. Biasakan cari lagi di YouTube. Itu tadi dinyanyi itu apa ya? Bahkan kalau misalnya lagu lama dan ternyata Bapak Ibu mungkin baru mengenal Tuhan atau apa, nggak tahu lagu itu, cari di YouTube. Ketik aja apa yang tadi diingat liriknya apa itu, ketik. Kita sering menyanyikan, memuji, memuliakan nama Tuhan, pasti dapat kekuatan baru. Pasti Bapak Ibu, pasti dapat kekuatan baru. Karena apa? Karena saat nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan mencurahkan berkat dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kekuatan itu udah pasti kekuatan itu. Untuk memberikan kepada mereka perhiasan tabung, pujian ganti semangat yang pudar. Tuhan berjanji untuk menggantikan penderitaan
dan kesedihan kita dengan sukacita. Pegang dulu janjinya Bapak Ibu. Kalau sekarang saya nggak bisa ngomong sukacita apa Kak yang dimaksud, nggak tahu. Sukacita apa? Karena sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu beda-beda, tergantung kerinduan kita, tergantung penangkapan kita akan firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana untuk kita menerima janji-janji itu? Datang padanya, beriman dan bertobat, mengampuni, percaya pada waktunya. Pemulihan tidak pemulihan yang terjadi secara instan, semua butuh waktu. Semua butuh waktu. Tapi kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kita setiap langkah dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman saya pada saat malam hari ini. Pagi hari ini saya undang pemain sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah. Katakan kami percaya, tapi
Pemulihan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hebat Hasan. Hebat Hasan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Allah kami bukan sekedar egois, tapi Engkau Immanuel. Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih buat jawaban-jawaban Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkarya di dalam firman, Tuhan berkarya di dalam cerita.
diberkati hari ini? Amin. Sebelum dijalankan kita nyanyikan satu pujian, aku diberkati, aku dilimbai. Tinggal di dalam hadirat-Mu.
Ada satu hal yang kami rindu, untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu itu rupa-rupanya ada segalanya bagi kami. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada perlindungan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan. Dan di dalam hadirat-Mu ada jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua apa yang Kau sudah kerjakan pagi ini. Oleh firman Allah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus jawaban bagi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bersama berkati semua yang sudah melayani pagi ini, baik leader, para singer, pemain musik, yang melayani LED proyektor, melalui sound system, penerima tamu, petugas kolektor, maka juga yang bertugas guru-guru sekolah minggu melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati semua. Pakai lebih hadiah dengan sukacita Tuhan. Mereka melayani dan kami percaya semua. Terima kasih. Segala bentuk pengorbanan, persembahan, jemaat Tuhan yang sedang memberikan milik Tuhan, semua doakan Kau berkati. Kembalikan berlipat kali ganda, usaha bekerja mata baca rumahmu diberkati. Segala apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah kuliah juga Tuhan tolong. Engkau sumber hikmat pengetahuan. Tuhan jadikan anak kami berhasil, bahkan lebih lagi dan lebih lagi dari yang sudah-sudah. Terima kasih Bapak. Memberkati jamaah lawat Tuhan, mereka sakit akan rumah, khususnya buat Pak Nasang yang bersyukur bersama kami, buat Tante Eti, berdoa buat Saudari Tias yang beberapa waktu lalu setelah kami jatuh dari sepeda motor atau sedang jamaah, dia pulihkan terus Tuhan. Bekas-bekas jatuh itu Tuhan sembuhkan. Aktivitas Tias ada dengan masa-masa kuliahnya, apa yang dia kerjakan, pelayanannya, Tuhan berkati. Maka juga badan doa buat ayah dari Pak Tamrin, Pak Tamrin yang saat ada di rumah dalam keadaan lemah secara fisik. Sebagai orang tua, Tuhan tolong lawat
orang tua dari Pak Tamrin, dan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam kehidupan Bapak ini Tuhan, di usia lanjut, biar keluarga yang ada, dan lebih segala sesuatu terjadi, ya jadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Dan juga berdoa Bapak Yohanes yang terus berperawatan di rumah, Tuhan tolong terus sibuk dia keluarga, akan juga terus yang menguatkan. Terima kasih, berdoa buat obat Tuhan, obat di masa mudanya, jangan dia tinggal dalam citra seperti itu. Sembuhkan dia dari bekas-bekas catur saja, berolahraga basket. Tuhan tolong tulang-tulang mungkin ada bagian yang perlu dirawat Tuhan, sama Kau pulihkan, sembuhkan yang sembuh sehat untuk meraih cita-cita yang masa depannya. Tuhan jamin dan boleh berhasil semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan juga dia setia di akhirnya melayani Engkau. Tolong dengan pakai kuasa buat orang tuanya Bapak Dwi juga, kesehatan juga terus jamah sampai proses kesembuhan, dan bagi Pak Dwi nama Tuhan diagungkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Rencana berangkat hamba-Mu besok bersama Pak Yansen akan ke Jakarta untuk kendaraan. Tolong sampai perjalanan tiba di tujuan selamat, dan kami menghadiri acara pemakaman Tanjung Priok Jakarta. Tuhan tolong sertai perjalanan kami, dan selama ada di Jakarta sampai kembali ke Surabaya dengan selamat daripada Tuhan. Kendaraannya kami tumpangi, Tuhan ketukusan kuasa-Mu yang akan mengemudikan kendaraan Tuhan, diberi kemampuan Tuhan untuk dapat mengemudikan kendaraan pergi pulang bersama di sana, yang juga Tuhan yang sertai. Terpuji nama-Mu Bapa, segala kurang bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kesalahan kami, ampuni dosa kami, dan sepanjang minggu menjalani kegiatan aktivitas baik dengan Allah maupun disangka kalau Tuhan terus beserta sampai pada ibadah raya kami minggu pagi depan, besok minggu pagi, minggu pertama 2 November juga disangka kalau. Terima kasih Bapak, bangsa negara, situasi dengan pemerintah kami, maka gereja-gereja pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kebesaran bagi Tuhan. Kanting sukacita yang disiapkan oleh pemuda, raja atau panitia yang memberkati dan jalan kebutuhan kami untuk menjalankan tahun ini, biar semua Tuhan cukupkan semua. Terima kasih didoakan. Bersyukur, saat kami akan pulang, maaf kembali berkat dari Tuhan bagian kami. Sebab itu mari Bapak Ibu, setelah jemaat yang bersuka kita angkat kedua tangan, arahkan datang hadirat Allah dan terimalah berkat, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera kasih kami anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus melalui curahan darah di kayu salib, maka juga dalam persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian mulai pagi hari ini, pada rumah tangga keluarga kami semua mulai sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita pulang dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.